Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah evaluasi program pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Haris Syamsuddin SS MPDI dengan tema analisis terhadap program pendidikan di negara maju. Materi kali ini disusun oleh Rifana Novi Ramadhani dengan NIM 001, Ririn Humaidatus Zuria dengan NIM 009, Umi Nafisa dengan NIM 021, Siti Maulidah Khairiyah dengan NIM 039, dan Ikhfi Aksani Takwim dengan NIM 044. Sistem pendidikan pada negara maju yang kita bahas kali ini yaitu negara Finlandia dan Korea Selatan dengan metode studi komparatif antara kedua negara tersebut dengan negara Indonesia. Sistem pendidikan di Finlandia. Analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Finlandia dalam beberapa dekade terakhir mentransformasi sistem pendidikan di negaranya menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Hal tersebut mengacu pada hasil tes yang diselenggarakan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2015, yakni Program for International Student Assessment atau PISA. Negara Finlandia ada di jajaran negara teratas dengan kualitas pendidikan terbaik dilihat dari sains, reading, and mathematics. Pada tes ini, Indonesia berada pada jajaran negara dengan kualitas pendidikan terendah. Perjalanan panjang sejarah sistem pendidikan Indonesia telah dibuktikan dengan terjadinya pergantian kurikulum pendidikan nasional. Dalam rentang waktu 71 tahun, semenjak tahun 1947, Indonesia terhitung 10 kali melakukan pergantian. Pergantian ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan setiap generasi. Kondisi pendidikan seperti ini tentunya menjadi sebuah catatan besar bagi semua elemen bangsa untuk dapat menemukan formulasi yang tepat dan sesuai dengan karakter anak bangsa. Prinsip-prinsip sistem pendidikan di Finlandia. Prinsip kompetisi atau persaingan tidak diterima. Pasalnya, publik Finlandia berpegang teguh pada keyakinan prinsip keadilan atau equity. Warga negara Finlandia menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, equality, dan keadilan, equity, serta bertolak belakang atau tidak menyetujui pengelolaan sekolah berorientasi pasar atau kompetisi. Publik atau masyarakat Finlandia mempunyai kekhawatiran atas kesempatan mendapatkan pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang sama menjadi prinsip dari pembuatan regulasi bidang pendidikan. Kebijakan tersebut kemudian mengarah pada suatu keunggulan yang akan memberikan standar pendidikan yang sama terhadap warga negaranya yang diperoleh secara gratis. Prinsip-prinsip sistem pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjabarkan secara rapi serta sistematis mengenai sistem pendidikan Indonesia. Penjabarannya terdapat dalam pasal 4 ayat 1 hingga 6. Dalam penelitian disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia sedang berkembang dari era revolusi industri 4.0 menjadi social education 5.0. yang mana di dalamnya mengisyaratkan agar penerapan pendidikan harus dilakukan dengan demokratis, serta berkeadilan dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Perbedaan prinsip pendidikan Indonesia dan Finlandia. Democratic and equity with non-discrimination by upholding human rights. Cooperation and collaboration, religious, cultural, and national pluralism values, equality and equity, enthusiastic to do the competition, trust and responsibility. Penjabaran mengenai prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia tertuang dalam pasal 4 ayat 1 hingga 6. Yang mana penerapan pendidikan harus dilakukan dengan demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif.
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini seolah-olah merupakan salah satu bentuk dari amanah pasal tersebut, di mana lembaga pendidikan nasional begitu antusias untuk melakukan kompetisi. Pemilihan siswa yang memiliki potensi dan kecerdasan di atas rata-rata dengan siswa yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rata-rata menjadi salah satu bukti yang tersirat. Berbeda dengan prinsip-prinsip sistem pendidikan di Finlandia. Kesetaraan pendidikan dan budaya merupakan target strategis yang sangat penting yang ingin diraih oleh pemerintah Finlandia. Warga negara Finlandia menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, serta menolak belakang atau tidak menyetujui pengolahan sekolah berorientasi pasar atau kompetisi. Pengelolaan sistem pendidikan dikembangkan dengan mengedepankan nilai kepercayaan dan tanggung jawab. Guru dan kepala sekolah bersama orang tua dan komunitas yang ada di sekolah diyakini mengetahui apa yang harus diberikan dan disiapkan dengan maksimal untuk peserta didik. Hal ini ditanamkan oleh otoritas pendidikan di Finlandia dengan menumbuhkan budaya percaya dalam mengelola pendidikan. Budaya percaya juga ditunjang dengan nilai-nilai profesionalisme, percaya diri, kejujuran, dan tanggung jawab. Kurikulum Pendidikan Dasar Indonesia dan Finlandia. Di Indonesia, sistem pendidikan diwarnai dengan banyak kompetisi. Adanya sistem tinggal kelas dan perangkingan. Beban belajar setiap minggu kurang lebih 40 jam. Pembelajaran lebih banyak di kelas. Pemberian tugas hampir menjadi agenda rutin setiap tatap muka. Kualifikasi guru minimal D4 atau setara dengan S1. Kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun. Disertai dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Sedangkan di Finlandia lebih mengedepankan prinsip kesetaraan. Tidak ada sistem tinggal kelas dan perangkingan. Jam belajar 30 jam per minggu. Mengedepankan metode problem solving, tidak membebani peserta didik dengan tugas yang banyak. Kualifikasi guru minimal S2. Kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun. Membandingkan sistem pendidikan Indonesia, tentu hal ini cukup berbeda. Di Indonesia terlihat begitu kental adanya ranking dan tidak naik kelas. Selain aspek tersebut, terlihat perbedaan yang paling mencolok di mana hari efektif sekolah di Finlandia sebanyak 190 hari per tahun. Sedangkan hari efektif sekolah di Indonesia mencapai 230 hari per tahun. Suasana kegiatan belajar mengajar di Finlandia sangat fleksibel dan amat nyaman, yang dilaksanakan dengan menyusun konsep mengembangkan keterampilan melalui proses pembelajaran yang baik. Manajemen sumber daya manusia pendidikan di Finlandia. Ada dua hal yang perlu kita bahas, yaitu pada sumber daya guru dan peserta didiknya itu sendiri. Yang pertama adalah kualifikasi guru di Finlandia minimal adalah S2. Keseriusan Finlandia terhadap kualitas guru patut diteladani. Kualifikasi akademik bagi guru yang paling dasar adalah master atau S2. Untuk menjadi seorang guru, mahasiswa akan melewati 3 tahap yang memastikannya bisa menjadi guru profesional atau tidak. Tahap pertama, mahasiswa akan melaksanakan ujian kompetensi yang berkaitan dengan pemecahan masalah pendidikan. Tahap kedua, mahasiswa akan melakukan tahap wawancara serta melakukan sebuah simulasi pemecahan masalah. Kerjasama, komunikasi, serta kreativitas menjadi komponen utama dalam penilaiannya. Tahap ketiga merupakan penentu apakah seorang bisa diterima menjadi guru atau tidak. Seorang mahasiswa akan dinilai dari semua aspek pendidikannya, termasuk resume hasil uji pada tahap sebelumnya. Kualifikasi yang diuraikan tersebut dapat dibayangkan betapa berkualitasnya para guru di Finlandia.
Lain halnya dengan kualifikasi guru di Indonesia. Kualifikasi guru di Indonesia pada pendidikan formal minimal adalah D4 atau S1. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana di dalamnya menjelaskan tentang kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, dan kualifikasi-kualifikasi lainnya. Adapun juga tentang sertifikasi guru. Tujuan dari sertifikasi guru tersebut adalah untuk menciptakan guru yang berkualitas dan profesional. Dalam pelaksanaannya, guru akan diuji dengan berbagai masalah-masalah dalam pendidikan, termasuk dalam metode pembelajaran yang sesuai dengan objek yang sedang dihadapinya. Hal tersebut cukup untuk mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya adalah penjaminan pekerjaan untuk lulusan guru atau fresh graduate. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kualifikasi untuk menjadi seorang guru di Finlandia perlu melalui tahap-tahap yang sulit. Hal tersebut sebanding dengan lowongan pekerjaan yang disediakan. Pemerintahan di sana sangat memberikan perhatian penuh terhadap guru. Bisa dilihat bahwa fakultas keguruan di sana lebih sulit dan lebih populer daripada fakultas-fakultas lainnya, seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, dan lain-lain. Berbeda halnya di Indonesia, walaupun kualifikasi untuk menjadi guru di Indonesia cukup sulit, penyediaan lowongan guru sangat terbatas. Sebagai fakultas yang tidak terlalu sulit daripada fakultas lainnya, seperti halnya fakultas kedokteran, fakultas teknik, dan lain-lain, maka hal yang terjadi adalah inflasi pada mahasiswa keguruan, mengingat fakultas ini tidak terlalu sulit. Sehingga yang terjadi banyaknya lulusan guru tidak sebanding dengan kuota yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah guru di Finlandia mengajar sesuai bidangnya. Secara umum, guru harus mengajar sesuai bidangnya agar tujuan pendidikan itu dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Layaknya dengan pendidikan di Finlandia, bisa kita ketahui bahwasanya pendidikan di sana mengharuskan seorang guru minimal lulusan S2. Tentunya guru tersebut memiliki kompetensi pada bidang yang dikuasainya, sehingga guru di Finlandia sudah tentu mengajar sesuai bidangnya masing-masing. Lain halnya dengan guru di Indonesia. Tidak sedikit guru di Indonesia mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, bahkan berpindah haluan bukan sebagai pengajar. Seperti halnya banyak ditemui seorang guru merupakan lulusan sarjana ekonomi yang seharusnya mengajarkan tentang ekonomi, namun di sekolah dia ditempatkan sebagai guru sosiologi. Ada juga guru lulusan sarjana hukum Islam yang seharusnya berkecimpung di meja hijau, namun dia ditempatkan di sekolah sebagai guru bahasa Arab. Kompetensi yang dimiliki seseorang tidak linear dengan lapangan pekerjaan yang diambilnya. Selanjutnya adalah dari sumber daya peserta didiknya itu sendiri. Yang pertama adalah kualifikasi peserta didik awal memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun. Pemilihan ini tidak melalui kualifikasi yang sangat rumit. Salah satu persyaratan utamanya adalah mencapai usia 7 tahun, yang dinilai telah cukup mampu untuk melakukan aktivitas fisik dan otak yang lebih. Sedangkan di Indonesia, peserta didik pendidikan dasar minimal 6 tahun. Pada usia 6 tahun ke atas, perkembangan kognitif berada pada tingkat operasional yang konkret dan mulai menggunakan mental serta berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, pada usia 6 tahun ke atas merupakan timing yang tepat untuk membentuk karakteristik pada anak melalui pendidikan dasar.
Yang kedua adalah peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah umum. Di Finlandia, peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah umum dengan diberi perhatian yang lebih, karena sistem pendidikan di sana mempunyai prinsip kesetaraan dalam pendidikannya. Berbeda halnya dengan pendidikan di Indonesia. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak ditempatkan di sekolah umum, tetapi ditempatkan di sekolah luar biasa atau SLB, di mana di dalam SLB tersebut, peserta didik yang dididik adalah mereka yang disabilitas, kelainan fisik, dan lain-lain. Sehingga pendidikan di sana dapat difokuskan pada mereka yang seperti itu dengan guru yang sudah terlatih untuk menangani peserta didik yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana pendidikan di Finlandia. Yang pertama, proses pembelajaran tidak terikat dengan ruangan. Kualitas fisik bangunan sekolah tidak bisa digambarkan sebagai kualitas pendidikan. Finlandia telah membuktikannya. Hal ini dikarenakan siswa tidak belajar di kelas-kelas. Mereka boleh belajar di sudut-sudut ruangan dengan mempelajari materi pelajaran apapun dalam arti penggunaan ruangan dilakukan secara bebas. Guru menyarankan siswa bermain jika siswa telah bosan atau penat dalam belajar di kelas. Lain halnya dengan proses pembelajaran di Indonesia. Hampir seluruhnya proses belajar mengajar diadakan di dalam kelas. Siswa duduk manis di bangkunya dan pendidik berceramah di depan kelas. Yang kedua adalah pemberian fasilitas bimbingan konseling wajib oleh pemerintah Finlandia. Perhatian luar biasa ditujukan kepada siswa yang memiliki gangguan psikologis dan lemah mental. Selain itu, bimbingan konseling berfungsi sebagai media curhat untuk para siswanya yang mendapatkan suatu masalah. Berbeda halnya dengan di Indonesia, di mana bimbingan konseling di mata para siswa menjadi momok yang sangat menakutkan. Pasalnya, hal ini dikaitkan dengan hukuman terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Labeling tersebut sudah tertanam oleh para siswa. Bimbingan konseling itu sendiri sudah disalahartikan oleh para siswanya itu sendiri. Yang ketiga adalah peserta didik difasilitasi makan siang yang bergizi dan fasilitas transportasi secara gratis. Penyediaan fasilitas ini dilakukan oleh pemerintah Finlandia. Hal ini dikarenakan kecerdasan peserta didik dipercaya dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik. Juga transportasi bus sekolah untuk menuju ke sekolah sudah difasilitasi oleh pemerintah secara gratis. Lain halnya dengan di Indonesia, sebagian besar sekolah di Indonesia tidak menyediakan fasilitas tersebut, dan pada akhirnya peserta didik akan membeli makanan jalanan yang kita tidak tahu akan kesehatannya. Mengenai transportasi bus sekolah untuk menuju ke sekolah, Indonesia sudah menerapkan ide tersebut. Yang keempat adalah fasilitas perpustakaan yang lengkap dan ditunjang akses internet yang memadai. Buku-buku teks pembelajaran juga sudah disediakan oleh sekolah, ditunjang dengan jaringan internet yang memadai di perpustakaan sekolah Finlandia. Lain halnya dengan di Indonesia, walaupun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pemerintah menganggarkan sejumlah bantuan, salah satunya dana BOS, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti keterlambatan kedatangan buku-buku yang disediakan oleh pemerintah di sekolah sehingga kegiatan belajar peserta didik terhambat. Perpustakaan di Indonesia mayoritas juga belum banyak yang dilengkapi fasilitas Wi-Fi atau akses internet, bahkan di daerah-daerah tertinggal juga belum bisa berfungsi dengan baik. Yang kelima adalah kesetaraan kualitas pendidikan sekolah-sekolah di Finlandia.
Generasi penerus bangsa di Finlandia sangat diperhatikan oleh pemerintahannya. Di sana tidak ada yang namanya sekolah favorit, karena pemerintahan Finlandia memberlakukan kesetaraan kualitas pada pendidikannya. Berbeda halnya di Indonesia, sekolah-sekolah yang berkualitas baik hanya bisa dinikmati oleh anak-anak yang mempunyai orang tua yang berpenghasilan tinggi. Sekolah yang memiliki kualitas yang baik identik dengan biaya pendidikan yang tinggi, sehingga akses untuk menempuh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dinilai cukup memberatkan para orang tua. Akses mendapatkan pendidikan yang berkualitas inilah juga yang semakin menimbulkan kesenjangan di antara masyarakatnya. Sistem pendidikan di Korea Selatan. Penjelasan selanjutnya mengenai sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea Selatan menggunakan umur, tidak menggunakan pengetahuan, nilai, atau tes. Struktur pendidikan di Korea Selatan informasi sama dengan yang ada di Indonesia, yakni 6 tahun untuk SD, 3 tahun untuk SMP, 3 tahun untuk SMA. Penjelasan selanjutnya mengenai struktur dan jenis pendidikan di Korea Selatan. Secara umum, sistem pendidikan di Korea Selatan terdiri dari 4 jenjang, yaitu SD, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi. Keempat jenjang pendidikan ini sejalan dengan grade 1-6 SD, grade 7-9 SMP, 10-12 SMA, dan grade 13-16 pendidikan tinggi atau program S1, serta program pascasarjana S2 atau S3. Visualisasi grade pendidikan yang dimaksud yaitu sekolah dasar merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6-12 tahun. Dengan jumlah angka partisipasi murni APM SD mencapai 99,8%, putus sekolah 0%. SMP merupakan kelanjutan SD bagi anak usia 12-15 tahun selama 3 tahun pendidikan, yang kemudian melanjutkan ke SLTA pada grade 15-18 dengan 2 pilihan, yaitu umum dan kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik. Selain itu ada sekolah komprehensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik atau universitas, yang kemudian dapat melanjutkan ke program pascasarjana, graduate school, gelar master atau doktor. Jenjang pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama, teman kanak-kanak. Usia anak-anak yang memasuki TK berkisar antara 3-7 tahun. Nah, di TK ini satu kelas bisa berisi anak-anak dengan rentang umur yang berbeda-beda, seperti 4 tahun. Yang kedua, sekolah dasar. Sekolah dasar terdiri dari kelas 1-6 dengan rentang usia 7-13 tahun. Siswa kelas 1 dan 2 mempelajari bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelas 3-6 ditambah PE, pendidikan moral, seni praktis, dan musik. Yang ketiga, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Mata pelajaran yang diberikan terdiri dari bahasa Korea, moral, sosial moral, matematika, ilmu sains, olahraga, musik, kesenian, keterampilan, dan bahasa Inggris. Untuk pendidikan SMU sendiri terdapat 3 bagian, yaitu sekolah menengah umum, sekolah menengah ekonomi, sekolah menengah khusus. Secara umum, sekolah menengah umum mempelajari mata pelajaran yang diberikan untuk masuk perguruan tinggi. Sekolah menengah ekonomi, mata pelajaran yang diberikan adalah pelajaran dibutuhkan untuk kerja. Sekolah menengah khusus adalah sekolah memberikan keterampilan khusus seperti bidang sains atau bahasa asing, olahraga, dan lain-lain. Siswa jika lulus SMU bisa bekerja atau masuk perguruan tinggi. Sistem pendidikan dasar di Indonesia dan di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Indonesia banyak diwarnai dengan kompetisi, sedangkan di Korea Selatan lebih fokus pada penciptaan mutu pendidikan yang tinggi. Kemudian di Indonesia tidak memiliki akses internet yang memadai, sedangkan di Korea Selatan memiliki akses internet yang lancar dan menunjang pembelajaran. Kemudian di Indonesia, sekolah tidak full sampai hari Sabtu. Bahkan ketika ada
kebijakan full day school, banyak masyarakat yang menolak atas kebijakan tersebut. Sedangkan di Korea Selatan, sekolah full hingga hari Sabtu. Kemudian di Indonesia, bimbingan belajar sesuai minat siswa masing-masing. Sedangkan di Korea Selatan, semua siswa wajib mengikuti bimbingan belajar. Kemudian di Indonesia, beban belajar per minggu kurang lebih 40 jam. Sedangkan di Korea Selatan, jam pembelajaran per minggu yaitu 50 jam. Di Indonesia, kualifikasi guru minimal pendidikan D4. Sedangkan di Korea Selatan, kualifikasi guru minimal S2 atau S3. Kemudian di Indonesia, kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun atau 5,5 tahun disertai rekomendasi tertulis dari psikologi profesional. Sedangkan di Korea Selatan, kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun. Yang selanjutnya yaitu dari segi jalur dan jenjang pendidikan. Di negara Indonesia terdiri dari 3 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dapat berupa SD atau MI. Pendidikan menengah berupa SMP, SMA, SMU, SMK. Dan pendidikan tinggi dapat berupa sekolah tinggi, institut, ataupun universitas. Sedangkan di Korea Selatan terdiri dari 3 jenjang, yaitu primary education, secondary education, dan higher education. Selain ketiga jenjang tersebut, di Korea Selatan juga mewajibkan para siswanya untuk mengikuti bimbingan belajar. Kemudian dari segi jalur, di Indonesia memiliki 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan di Korea Selatan, untuk masuk sekolah hanya memerlukan 1 jalur, yaitu berdasarkan umur. Untuk memasuki taman kanak-kanak, biasanya memiliki rentan usia antara 3-7 tahun. Sedangkan untuk memasuki sekolah dasar, rentan usia 7 tahun. Kemudian, ada 2 jenis sekolah di Indonesia, yaitu negeri dan swasta. Sedangkan di Korea Selatan juga sama memiliki 2 jenis sekolah, yaitu sekolah pemerintah dan sekolah swasta. Selanjutnya yaitu dari segi pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan di Indonesia yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen, studi tour, dan latihan keterampilan. Metode ceramah adalah guru menjelaskan dan peserta didik mendengarkannya. Jadi metode ini cenderung membuat peserta didik pasif. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah proses pertukaran pendapat antara 2 orang atau lebih dan menghasilkan kesepakatan bersama. Metode ini akan membuat peserta didik aktif untuk menyampaikan pikirannya. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah seorang guru atau seorang demonstrator memperlihatkan kepada seluruh kelas sesuatu proses. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah pembelajaran di mana peserta didik melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Selanjutnya, metode studi tour atau karya wisata adalah mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan dan membukukan hasil kunjungan tersebut. Yang terakhir yaitu metode latihan keterampilan. Metode ini memberikan pelatihan keterampilan secara berulang dan mengajaknya langsung ke tempat latihan tersebut. Sedangkan pembelajaran di Korea Selatan yaitu lebih menekankan kepada siswa, di mana siswa harus bersikap aktif di dalam kelas.
Kemudian siswa pergi ke sekolah jam 8 pagi sampai pulang hingga larut malam. Untuk pembelajaran menengah lebih diprioritaskan untuk ujian masuk perguruan tinggi di mana mereka harus bersaing ketat. Dan keberhasilan tergantung kepada kemandirian siswa tersebut. Untuk pembelajaran di Indonesia biasanya cenderung di dalam kelas atau di dalam sekolah. Sedangkan pada Korea Selatan, pembelajaran dapat dilakukan di luar dan di dalam sekolah. Dan juga pada bimbingan belajar yang wajib diikuti seluruh siswa dapat dilakukan di luar sekolah. Selanjutnya, pada slide ini kami akan menampilkan pendidikan di Finlandia dan Korea Selatan, di mana pendidikan di Finlandia dan Korea Selatan sangatlah baik jika dibandingkan dengan pendidikan di Indonesia. Kelasnya terlihat sangatlah kondusif dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan juga jaringan akses internet yang sangat lancar di kedua negara tersebut, sehingga negara tersebut mendapat gelar pendidikan terbaik di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.